warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Sadaqallahul azim. Dengan menyebut aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul, tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan syaitan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kang Mufti yang sudah membacakan esensial Quran. Yang mudah-mudahan dengan diawalinya kegiatan kita dengan tilawatil Quran tadi, kita bisa menerima manfaatnya. Kita bisa merasakan spirit daripada tadi ayat yang dibacakan. Kemudian insya Allah itu menjadi amal pahala juga ya, karena sekali lagi ini bulan Ramadan, kita di bulan yang penuh keberkahan, di mana setiap kita membaca ataupun mendengarkan, insya Allah dapat menjadikan satu kebaikan bagi kita semua. Insya Allah. Ya, mungkin ini apa ya? Hari ini mungkin hari yang spesial ya. Sekali lagi, ini suatu kehormatan buat saya untuk bisa kembali diajak bertemu, bersilaturahim dan berkumpul dengan teman-teman dari Fitrah ya.
dalam kajian rutinnya. Insya Allah mungkin selama bulan Ramadan ini khusus mungkin ya, program khusus fitrah yang diberikan khusus kepada seluruh umumnya untuk guru-guru Seman 2 Cimahi, kemudian donatur daripada fitrah, kemudian alumni mungkin Seman 2 Cimahi mungkin khususnya, dan juga mungkin peserta dari umum yang berkesempatan untuk bisa bergabung dalam kajian atau misalkan kegiatan yang difasilitasi oleh fitrah ini. Gitu. Insya Allah di hari Minggu yang cerah ini mungkin ya, walaupun kita berada jauh di mana-mana mungkin ya, terkait dengan pandemi yang belum selesai juga, tapi kita masih bisa meluangkan waktu untuk bisa bergabung, berkumpul, bersama-sama mencari dan menimba ilmu di forum yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Ya, mungkin tanpa berpanjang lebar, mungkin ngalor ngidur ngobrol kemana nggak jelas gitu ya, kita bakal langsung aja ke pokok daripada pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah hari ini telah bergabung juga bersama kita guru kita yang akan berbagi dengan kita semua. Mungkin saya sapa dulu ya, ada Abdurrahman Yuri atau Adeda. Adeda sudah bisa terhubung, Adeda? Sudah, alhamdulillah. Sudah mencelok dari tadi. Sudah mencelok ya, luar biasa Adeda. Ya mungkin insya Allah ini kajian fitrah akan diisi oleh Adeda hari ini ya. Tadi mungkin saya tuh coba, ini panitia gimana nih profil Adeda, gimana ada ininya untuk nanti kita sampaikan ke forum. Cuma katanya belum ada kan, cuman ya siapa sih nggak kenal Adeda gitu ya. Jadi beliau mungkin lebih aktif juga di Darul Tauhid ya, bersama guru kita juga Agim gitu ya, segala macam. Tapi mungkin daripada ini beliau nanti yang bakal insya Allah seru-seruan bersama kita, menginspirasi kita, memberikan kita manfaat di hari Minggu kita hari ini. Yang insya Allah materi kita pada hari ini adalah berkaitan tentang berkahnya ilmu dicerminkan oleh akhlak. Oh, gimana nih segala macam. Bakal ada bahasan apa ya gitu di dalam materi topik kita pada hari ini. Insya Allah ya, tanpa berpanjang lebar lagi, kepada Adeda, saya persilakan insya Allah dalam 2 jam ke depan mungkin ya, kita kurang untuk 20 menit terakhir kita ada sesi tanya jawab ya Adeda. Mungkin selebihnya saya serahkan kepada Adeda. Mangga. Atur nuhun Kang Arfan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mic-nya dibuka juga. Terima kasih Bu Om, Bro Seningsi yang sudah standby, Bu Ainur, kemudian yang lain-lain teman-teman. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afawa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan, takdirkan berada di acara yang mulia ini digugurkeun sadaya dosa-dosana. Amin. Diberi karunia sehat lahir batina, diberi umur nu berkah, rezeki nu berkah, ilmu nu berkah, keluarga sakinah mawadah warohmah, jauh dari musibah dan fitnah, akhir hayat husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Khususon bagi yang belum punya jodoh, dientengkan jodohna. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Doakan. Iya, turut mendoakan. Ibu, Bapak, adik-adik, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang berbahagia. Ini teh Ramadan yang keseberapa Bu Om? Ini teh 13. Yang ke-13. 13. Masya Allah, tidak terasa lagi kondisi COVID. Udah 2 tahun nih kita Ramadan dalam kondisi COVID. Wah, perkenalkan nama Abdurrahman Yuri atau Adeda. Mungkin sebagian belum kenal. Ibu saya meninggal 2 tahun yang lalu. Ternyata ibunya Agim dan ibunya saya teh sama. Jadi saya sudah 57 tahun jadi adiknya Agim, Bu. Tiba heula jadi adikna terus ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam dari Agim, sekarang lagi berada di Turki. Oh iya.
lagi belajar jadi manusia biasa kata Agim teh Bu cenah. Adida resep di rumah teh nggak ada yang kenal. Jadi kalau di Indonesia mah kemana-mana teh dipotret terus makan diliatin, jalan diliatin, kadi itu teh diliatin orang. Yang lebih parah mah keluar dari WC langsung dipotret kumaha jadina ya Mas. Ari Agi mah banyak di tablik di media. Kalau saya mah Bapak Ibu teman-teman dakwahna di dunia training. Saudara tahu training naon Bu? Pelatihan. Yo, ima training pelatihan lain training celana olahraga ya. Oke Bapak Ibu yang baik, materi yang akan disampaikan di rangkaian ibadah kita adalah ya judulnya teh naon Kang Arfan? Dan Mulia. ya saya bukan disempurnakan lah, berakhlak mulia cermin berkahna ilmu, sama-sama keneh Kang Arfan ya. Berkahnya ilmu dicerminkan dengan akhlak mulia. Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang berbahagia, kenapa berkaitan dengan ilmu? Minta izin Kang Arfan nanti Bapak Ibu kita rileks ya. Kang Arfan nanti tidak sampai jam 1, ini 2 jam ngageder si gawe yang golek atuh lama-lama teh. 11. Halo Ibu. Oh jam 11 kirang lah karena saya harus berangkat ke Cimenyan, ada acara lagi. Minta izin bisa pakai ini screen-nya dipindahkan host-nya. Belum bisa. Iya, Bu Om udah berapa lama jadi guru di SMA 2 Cimahi? Bu Serining sih? 23 kayaknya Pak. 23 tahun. Atau sepuh Pak. Masya Allah. Guru teh pensiunnya kan usia 60-nya. Iya Pak, sebentar lagi. Nyaris pensiun. Bentar lagi Pak ya. Iya, alhamdulillah. Udah bisa keluar enggak? Oh, udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, kenapa pakai screen ini, pakai PowerPoint supaya lebih mudah dibaca, bisa dicatat ya. Jadi dan mudah-mudahan nanti ada yang bertanya, mudah-mudahan jadi jalan pertolongan Allah bagi siapapun. Judulnya berakhlak mulia cermin berkahna ilmu. Halo, kalau saya bilang halo, Bapak Ibu teman-teman bilang ya supaya seru ya. Halo. Yes. Mana suaranya? Halo. Yes. Iya gitu. Halo, iya gitu. Iya. Halo. Halo. Iya, alhamdulillah. Jadi akhlak mulia cermin berkahna ilmu. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, banyak orang berbicara tentang berkah. Seakan-akan berkah teh yang beunghar, anu lulus, anu sehat, yang punya jabatan tinggi, yang anaknya banyak. Dan berkah mah tidak kaitan dengan sana. Berkah teh adalah yang tambah dekat ke Allah. Modul kolak ada yang tablet. Jadi termasuk para nabi ya. Kan Nabi Yunus mah diundi di perahu. Ternyata gagal undian, dia harus keluar perahu, masuk ke dalam air, dicapluk, dimakan ku ikan naon Bu? Ikan jair. Eta mah jang dimasak ku ibu atuh. Ikan hiu. Wah, apakah yang gagal itu tidak berkah? Belum tentu. Yang sakit bisa berkah. Model Nabi Ayub 18 tahun sakitna. Yang dicaci, yang Masya Allah Rasulullah dicaci, dimaki, diperangi, tapi tetap dalam keberkahan. Jadi intinya berkah bukan kepada yang sukses menurut pandangan manusia. Tapi intinya berkah adalah yang berkelanjutan sampai ke akhirat. Jadi sedikit perkenalan, nama Abdurrahman Yuri atau Adeda.
baheula beres kuliah tahun 87 di akuntansi di jalan di PAP Unpad, jadi supir angkot, jadi layar tancap, jadi jurkam. Bapak Ibu tahu jurkam? Juru kampanye. Iya Juru mah kamera. iya mah juragan kambing, Ibu. Jadi jurkam, jadi juragan kambing. Termasuk nunggu WC umum dan sekarang sehari-hari di yayasan jadi pembina dan bersilaturahmi seperti begini. Iya. Pengalaman ya ima Allah yang takdirkan kali itu dia. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sambil mempersiapkan tentang pertanyaan nanti kalau ada yang kurang dipahami. Ya. Mana yang lebih utama ya? Ilmu atau makan, Bu? Tolong dijawab. Halo. Ngaharulengkeun ninggalin nasi Padang. Cing kutap ketap deh. Tolong dijawab, dibuka mic-nya para yang hadir, tolong supaya seru lah. Ilmu Makan, atau Pak. makan lebih utama? Karena untuk mendapatkan ilmu harus sehat dulu, Pak. Iya betul, boleh lah mangga kopi. Kata Teh Anissa, mana yang lebih utama, makan atau ilmu? Ilmu. Ilmu. Ibu Ainur Farida, makan atau ilmu? Makan. Dasar keur puasa disuguhan ke Hararejo. Mau makan, Pak Ustadz. Jadi Bentar. makan mah tidak setiap saat. Bener, halo. Kalau saya bilang halo, teman-teman bilang ya-nya halo. Ya. Nah gitu Nah gitu nggak jawab tuh di sarada, jangan membuat saya emosi ya pagi-pagi. Mulai diserada. Jadi makan mah tidak setiap saat, tapi ngambil keputusan setiap saat. Maka lebih penting adalah ilmu, karena ilmu bahan baku kita ngambil keputusan. Masya Allah. Halo. Ya. Ada ilmu mah gitu, model masak nasi goreng harus pakai ilmu. Pertama apa dulu, Bu? Masak nasi goreng. Nyalakan kompor. Disadiakan heula barang-barang. Ulek dulu bumbunya. Hanya ujug-ujug dihurungkan kompor. Ya harus pakai ilmu. Pertama apa, Teh? Belanja. Balanya. Jauh-jauh ting dik. Ulek dulu bumbunya. Itu aya beras. Naon deui buat nasi goreng teh? Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Aya kompor, ada minyak kelapa, betul. No, pertama apa yang dilakukan? Pertama apa yang dilakukan buat nasi goreng? Cuci berasnya dulu. Cuci beras mah teu lila teuing atuh. Masak nasi. Ieu mah ngabuburit nasi buat nasi goreng lagi. Niat, Pak Ustadz, pertama mah. Aduh, nih kaki daksa soleh. Niat. Niat bikin nasi goreng. Inamal amalu biniat. Bener supaya dapat pahala. Ya jarang-jarang nasi goreng bukan niat. Jadi itu semuanya pakai ilmu. Halo. Ya. Nah, termasuk teman-teman ingin bahagia kudu pakai ilmu. Ingin robana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar teh syariatna ku ilmu. Fahimtum? Fahimna. Nah, gitu Bapak Ibu, teman-teman, kalau saya nyebut fahimtum teh, apakah saudara paham? Jawabannya fahimna. Ya, kami paham. Fahimtum? Fahimna. Fahimna. Singapartum? Apa itu? Singapar. Ramayantum. Bercanda. Wayahtum, wayahna. Model KWC kan agama Islam mah agama dengan ilmu. Agama yang lain mah teu make ilmu. Ya semua ge jadi ayat aturana, bener. Pakai sandal kaki mana dulu supaya dapat menenteramkan hati.
supaya berkah. Kaki kanan masuk WC masuk masjid kaki mana heula? Kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk WC kaki Kiri. bagus, kaki kiri, Bu. Saran abdi dibuka heula pantona karek hakina masuk ya. Jadi hal yang sederhana ge pakai ilmu mah jadi berkah. Halo. Iya. Jadi kumaha Kang Arfan masuk WC teh pertama naon ada masuk WC pertama Kang Arfan yuk. Ada masuk WC, baca doa Kang. Baca doa kemudian Masuk dengan kaki kiri. dibuka heula pantona kase. Terus Etika kebuka nama di Darut Tauhid mah etikana teh diketrok heula pantona karena Oh iya. jangan dibuka langsung karena banyak kejadian di dalam ada orang lupa ngunci. Saha nu reuwas yang di luar atau yang di dalam? Yang di dalam. Iya. Dua nana reuwas nu di luar reuwas, yang di dalam lebih reuwas lagi. Masya Allah. Jadi semua harus pakai ilmu. Halo. Ya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi penting. Tapi ilmu naon yang paling manfaat, ilmu yang berkah. Oke kita lanjutkan lagi. Jadi lebih penting ilmu daripada makan. Halo. Ya. Jadi keutamaan ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Yuk kita baca barengan supaya bisa masuk ke alam bawah sadarna. Jika manusia meninggal, yuk kita baca barengan. Maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi ilmu teh memegang peranan penting dalam hidup. Pahim tum? Pahim. Nah, jadi manusia meninggal, angkat tangan yang ingin masuk surga, Cung. Mana? Aduh, dek acungnya luak liuk heula neangan babaturan geura. Ngacung teh siga nu naik angkot atuh. Halo. Luak liuk karek ngacung. Angkat tangan yang sudah siap mati, Cung. Karena udah tua. Oh, udah tua muda ge harus sangat siap mati. Kalau dari depan nih wajah-wajah bakalan maut sadayanya. Ya, iya tuh. Iya manya dek. Mbak Ibu teman-teman adik-adik yang baik, syarat masuk surga teh mati. Mun teu mati-mati dek lewat mana? Halo. Iya. Masya Allah. Ada hai, ada ya, jadi hai ya. Kumaha tuh ya teh. Singkong. Variasi ya. Jadi gitu tah. Jadi ilmu teh 3 amal yang bekal akhirat, amal jariah, ilmu manfaat, dan anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi doa orang tua teh bukan saja pada saat sholat, lihat foto lihat kesukaan doakan orang tuanya. Halo. Yang kedua, teman-teman, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Arfan, tolong di belakang nararibut keur masak singana wayah kieu. Allah mengangkat orang beriman dan memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat. Dan teman-teman, memang ini terbukti di lapangan juga. Yang berilmu mah oleh Allah dimuliakan. Halo. Iya. Nah gitu di sarada tuh daripada nganggur bibirnya sedekah. Sedekah ngejawab. Ya, kemudian naon lagi keutamaan ilmu? Ya, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ini, Agim berpesan ada 4 ilmu yang paling utama. Pertama, ilmu tentang ikhlas. Ilmu tentang
Ikhlas. Ikhlas, karena amal yang hanya diterima amal yang ikhlas saja. Model sekarang kita berpuasa, kita tidak tahu mana yang berpuasa, mana yang tidak. Karena urusannya langsung dengan Allah. Halo. Mau sehebat apapun sedekahnya, mau sehebat apapun perjuangannya, tapi kalau bukan karena Allah tidak diterima. Jadi Allah hanya menerima amal yang ikhlas. Duh, jemuhuai segala macam air. Belum tidur lagi tuh habis sahur. Ingat tuh majelis taklim doana jangan bismika Allahumma ahya wa amut. Ilmu tentang ikhlas nuka 2, ilmu tentang syukur. Kenapa? Karena setiap saat kita dapat nikmat terus dari Allah. Nikmat sekarang termasuk dapat berpuasa, Masya Allah. Yang ketiga, ilmu tentang sabar. Karena kita diuji terus. Kalau di kelas mah ujiannya tertulis. Kalau di luar kelas mah ujiannya setiap saat, setiap tempat diuji tentang kesabaran. Termasuk Ramadan, Jung, ayo nu ngagoreng sanggup segala macam. Halo. Ini rame kieu ya, aduh. Kaopat ilmu tentang taubat, karena kita produktif berbuat kesalahan terus. Kulu bani Adam khoto'un, jadi setiap anak Adam berbuat kekurangan, berbuat kesalahan. Nah gitu teman-teman, 4 ilmu yang paling utama. Pertama ilmu tentang Ikhlas. ikhlas. Kedua ilmu tentang syukur. Katilu ilmu tentang sabar. Keempat ilmu tentang taubat. Nah, termasuk Ramadan, apa kunci Ramadan adalah bersih daripada kesalahan. Bersih daripada dosa itu. Rasulullah menyampaikan celaka orang yang lewat bulan Ramadan masih bergelimang dosa. Fahimtum? Fahimna. Jadi apalagi yang keempat, ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Jadi teman-teman, cara terdepan Allah untuk menolong seseorang diberinya ilmu. Termasuk Om kemarin Qadarullah, saya ditugaskan oleh pesantren berangkat ke Turki, bawa rombongan. Pulang dari Turki sakit kena COVID. COVID mah orang Indonesia, mun COVID orang Sunda. COVID. Mun kopet. Itu beda deh. Kena COVID sampai 19 hari di rumah sakit. Ternyata yang membuat bisa bertahan teh adalah diberi 2 resep. Pertama resep dari dokter, kedua resep dari Agim, yaitu berupa ilmu. Jadi selama di rumah sakit teh di Edelweiss di sana, ilmu tentang sabar, ilmu tentang musibah, ilmu tentang takdir, ilmu tentang Menerima. syukur, itu digali terus ternyata ngubah persepsi. Jadi menikmati walaupun dalam kondisi sakit. Halo. Ada hai, ada ya keke, hai ya. Kebiasaan. Nah gitu teman-teman. Jadi ilmu teh sangat ngebantu sekali seseorang untuk bisa robah cara berpikir. Nah, pentingnya ilmu. Masya Allah. Jadi dibagi 2 resep, termasuk kemarin nyampaikan, Areda nggak usah mikir apa-apa, daripada mikir mendingan zikir, fokus ke Allah aja, fokus ngurusi pikiran mah jadi capek. Kalau fokus ke Allah mah karena Allah yang menggenggam segala urusan kita. Masya Allah. Oke teman-teman, apalagi keutamaan ilmu adalah tanda kebaikan seseorang hamba. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, maka ia difahamkan, yufaqihu fidin, difahamkan dalam agamanya. Nah inilah ilmu tentang ilmu. Halo. Ya, Masya Allah. Penyebab ilmu tidak berkah. Kira-kira apa nih? Pertama adalah jauh daripada keikhlasan dalam cari ilmunya.
Jadi berharap supaya dapat pujian, dapat gelar. Pokoknya mah urusan dunia we bukan karena Allah mencari ilmunya. Maka Allah tidak nolong ilmuna untuk menjadi amal. Jauh dari keikhlasan, jadi ingin ria, ujub. Ujub teh ajaib. Ibu tahu ria? Ada ria, ada sum'ah, ujub. Kemudian juga jadi ada yang jadi takabur. Apa takabur, Arfan? Sombong. Takabur teh aya di tempat tak kabur. Ya, ya, ya. Halo? Ya. Jadi takabur teh merendahkan orang lain. Jadi banyak orang yang dapat ilmu teh tapi tidak berkah ilmu, nah jadi sombong, jadi takabur, jadi ria, jadi pamer, merendahkan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian apalagi ciri tidak berkahnya ilmu adalah karena menuntut ilmu hanya untuk wawasan, ilmu untuk ilmu. Nuntut ilmu hanya untuk ilmu saja. Tidak ada pengaruh apa-apa buat dirinya. Yang ketiga, dari dia belajar nuntut ilmu dari makanan yang haram. Jadi tidak berkah. Masya Allah. Dan ini teh banyak kejadian seakan-akan yang penting mah bisa sarakola gitu ya. Padahal dari perilaku yang haram menyebabkan tidak berkah. Yang keempat, nah ini teman-teman nih namanya, saya dialog dengan Agim Bu di Darut Tauhid. Kemudian Agim, kenapa banyak orang yang ngaji tapi nggak ada perubahan? Agim menyampaikan tadi diantaranya adalah ilusi ilmu. Apa yang dikatakan ilusi ilmu teh? Dia merasa beramal walaupun baru tahu ilmu nak. Halo. Ya. Tapi seakan-akan dia sudah mengamalkan padahal baru ngaji, baru pembelajaran, proses pembelajaran. Kan gini teman-teman, proses pembelajaran teh tidak tahu jadi tahu lewat informasi. Tidak tahu jadi tahu lewat informasi. Tahu jadi paham lewat dipelajari. Makanya koran atau berita-berita di TV itu mah cukup informasi. Nah, kalau untuk tahu jadi paham lewat dipelajari. Pelajarin lebih dalam lagi, dari mana dalilnya, sumbernya dari mana. Paham menjadi mampu lewat dilatih. Mampu jadi mau lewat dimotivasi. Urutannya gitu, pertama tidak tahu jadi tahu lewat informasi, tahu jadi paham lewat dipelajari, paham jadi mampu lewat dilatih. Benar. Teh Ajrin tahu naik kuda, bagaimana cara naik kuda tahu? Enggak tahu. Iya, Belum pernah. tahu. Tapi orang tahu naik kuda belum tentu bisa naik kuda karena harus dilatih. Kemudian ujungnya dimotivasi. Orang banyak yang punya harta tapi nggak mau untuk bisa berangkat haji karena tidak dimotivasi, tidak ada termotivasi. Nah gitu teman-teman. Halo. Ya. Ya. Kemudian, nah yang kelima, ini menarik nih, kurang adab terhadap guru. Di pesantren mah ibu bapak adik teman-teman, ini adab kepada guru teh sangat dipelajari karena menyangkut keberkahan daripada ilmunya. Menghormati guru, mendoakan kebaikan untuk guru, bersabar terhadap kekurangan dan kesalahan guru. Jangan jadi bahan olok-olokan supaya berkah ilmunya. Masya Allah. Fahim tum? Fahim. Nah, Masya Allah. Arfan nanti yang bertanya dapat door prize enggak? Dapat hadiah enggak? Insya Allah ada. Panitia sudah menyediakan. Jadi yang lain juga stay tune. Saya juga menyediakan umroh. Nanti ditunggu di pintu Masjidil Haram. Amin. Amin. Nah gitu teman-teman ya. Tolong ini jadi bagian penting nih. Untuk menuntut ilmu, pertama keikhlasan. Yang kedua ilmu untuk amal. 3 harus dari makanan yang halal. Dan berniat untuk
mendoakan juga kepada sumber ilmu. Nah, teman-teman, model saya sendiri ya, Bu, model tadi pagi harus berangkat ke Cimahi, ke Blok C, Cihanjuang. Di sepanjang jalan teh ngadoa terus, pertama minta tolong kepada istighfar dulu, meluruskan niat. Nu kadua tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena Allah yang berkehendak segala sesuatu. Nah, nu katilu bersalawat kepada Rasulullah karena membawa risalah. Yang keempat mendoakan orang tua. Karena syariatnya kita seperti begini, khususnya saya, karena jasa orang tua. Nu kalima mendoakan keluarga, istri, anak, karena amanah di rumah untuk ditinggalkan. Yang keenam mendoakan guru-guru, agim dan ustadz-ustadz yang lain. Yang ketujuh mendoakan panitia yang menyebabkan adanya acara, karena mereka juga patut didoakan. Yang kedelapan mendoakan jamaah. Yang kesembilan baru mendoakan untuk diri sendiri supaya dituntun lisan. Ya gitu teman-teman. Halo. Ya. Masya Allah. Nah sekarang kita kepada akhlak. Nah keutamaan akhlak mulia. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi nanti ini dikolaborasikan antara ilmu dengan akhlak. Jadi ahli tahajud tapi kalau pedit mah, kalau pecus mah jadi tidak berdampak. Mestinya ahli sholat jadi tawadu, rendah hati. Sesungguhnya yang paling kucintai, aku cintai di antara kalian, dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Apalagi teman-teman, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Kebaikan adalah bagus akhlak. Al-biru husnul khuluq. Ya, kemudian sesungguhnya dengan akhlak mulia seorang mukmin akan sampai ke derajat orang yang mengerjakan puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari. Jadi pahalanya sangat besar, melebihi orang yang ahli ibadah. Akhlak mulia teh. Halo. Terakhir teman-teman, bagaimana akhlak mulia? Ya penting ya, buah daripada ilmu yang berkah. Pertama, 3 sa. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat bagimu. Lebih mudah kan? 3 sa. Aduh dicatat terus bola lager ke. Halo. Enak ya Octavia ya. Kalau ceramah biasa mah susah balikin lagi. Adida tadi nggak kedengar, minta diulang. Waduh, dari mana? Dari assalamualaikum. Halah. Innalillahi. Innalillahi. Halo. Ya. Tapi teman-teman nanti Arfan kalau perlu slide-nya nanti bisa dikirim lewat via email. Oh iya. Jadi supaya ilmu manfaat sekali. Ini teh perjalanan panjang saya selama di pesantren berkaitan dengan ilmunya. Masya Allah. Saya aman bagimu. Jadi muslim sejati adalah yang menjaga muslim lainnya dari keburukan lisan dan perbuatannya. Nah gitu. Masya Allah. Apa saja aman dari lisan dan tulisan celetak-celetuk. Nah hati-hati nih teman-teman nih. Misalnya ningali anu rada gemuk ya, aduh Kang seberapa kintal ayeuna ya? Aduh make kintal, memangnya karung beas. Halo. Iya. Masya Allah, kepada yang sudah tua pokoknya mah tidak menghina, karena itu mah ciptaan Allah. Bohong, gibah teh membicarakan orang lain yang membuat tidak suka, kemudian fitnah, zalim, mencuri, melukai, merendahkan. Nah, ini termasuk merendahkan nih. Supaya kita tidak merendahkan orang lain. Itu akhlak mulia. Termasuk, halo. Ya. Masih pada ada nih, jangan dulu pada pulang ya. Saya masa ditinggalkan sorangan di dia.
Termasuk Iya. merendahkan, karena gini teman-teman, dalam yang namanya manusia ini rahasia ya, rahasia manusia. Namanya manusia teh punya penyakit ego. Pertama, dia sangat tertarik dengan dirinya sendiri. Suatu saat kita offline, kita ketemuan pengajian di SMP, SMA 2 Cimahi. Kemudian dipotret bareng. Yang pertama dicari wajah siapa coba? Diri sendiri. Hanya diri sendiri. Ini terbukti kalau kita sangat tertarik dengan diri sendiri. Benar? Halo? Ya, egoisnya. Pernah suatu saat Bu, ada itu sama iseng ya, aya manasik haji. Aya dipotret aki-aki, potretnya tuh udah jadi, si aki teh melengkung we di nu meja. Aki lagi cari siapa? Lagi cari saya. Cenah aduh. Ya tahu jawabannya menarik, cari saya udah masih apal wajahnya, masih cenah. Jadi sibuk mencari wajah sendiri. Halo. Ya. Nah, Ya. gitu. Kalau ke masjid cari tempat duduk buat siapa? Cari tempat sholat buat sendiri. Jadi pada prinsipnya kita teh sangat senang dengan diri sendiri. Bahkan dalam sehari ribuan kali memikirkan diri daripada orang lain. Itu teh namanya manusia kita. Masya Allah. Yang kedua, merasa dirinya penting. Merasa dirinya penting. Kang Arfan atau Kang ini nih, Rahmat Mulyana. Kang Rahmat, di mana gerangan? Maaf Pak Ustadz, Di mana tinggal? di Cimahi Kang. Kalau saya mah tinggal di rumah. Saya menuju rumah sakit. Kak. Sudah berkeluarga belum Kang Rahmat? Alhamdulillah, ya menuju di rumah sakit kan, menuju ngantesan murang kali ke Damang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sakit non Kang Rahmat? Terus 7 dinten demam itu murang kali teh. Oh, di rumah sakit mana Pak Rahmat? Di Mitra Kasih Bu. Mitra Kasih. Banyak sedekah. Itu salah satu ikhtiar untuk Allah menyembuhkan. Insya Allah Pak Ustadz. Nohon. Jadi Masya Allah. Kan Ya pidoana. mudah-mudahan segera diberi sabar dan diberi kesembuhan dan digugurkan dosa orang tua anak. Amin. Jadi gitu. Tadi teh saya ngomong naon tadi teh? Gak lupa. Halo? Ya. Jadi mengkol ke Merasa dirinya penting. eta bener. Cing bantuan atau cing harulang wae atuh. Ya penceramah ge manusia ya alhamdulillah. Ya, merasa dirinya penting. Ayeuna Rahmat diajak futsal ku Kang Arfan teh, aduh bawa sepatu baru, celana baru, kaos baru, lompat ke lapangan teu dioperan. Waduh batur mah capek fisik, Rahmat capek hati. Karena merasa tidak dihargai. Ya, karena merasa tidak dipentingkan. Nah, ibu ngambek, adik-adik ngambek ke, teman-teman ngambek karena tetap tidak dihargai. Halo. Ya. Ya. Nah, nuka opa, nuka tilu ingin dukungan orang lain. Nah, itu sikap yang namanya manusia. Pertama, merasa dirinya sangat tertarik dengan dirinya sendiri. Nuka dua, merasa dirinya penting. Nuka tilu, ingin dukungan orang lain. Masya Allah. Pada prinsipnya, untuk mengetahui bagaimana akhlak teh, pada prinsipnya manusia teh berpenyakit ingin tolong jawab. Ingin dihormati, ingin jawab atuh neng, kalah cing harulang bege, kalah kicup. Halo? Ingin dimengerti, ingin cintai, aduh, ayo. Ingin didahulukan, benar? Halo? Coba Bu Sri Ningsih suatu saat ke undangan ditempatkan khusus di tempat yang VIP, aduh meni bangga pisan kan. Halo, karena merasa dihargai. Nah, itulah namanya manusia berpenyakit
Nah, kalau diketemudi jadi masalah, jadi pasea. Masya Allah. Bapak Ibu tahu teman-teman pasea? Pasea. Pasea tahu Bertengkar. Arfan pasea? Heureuy. Bertengkar. Heureuy sih. Udah jadi heureuy. Suamina busea. Karena saya Ya gitu. Jadi masing-masing misalnya kieu pas masuk ke rumah si bapak teh. Mama tuh rumah berantakan siga kieu, bapak teh capek rumah siga kieu berantakan atuh. Bereskan atuh. Memang mudah ngurus rumah. Ieu teh barudak bapak nu ngebalatakeun teh. Bapak enak keluyuran ka ditu ka dieu. Cek si bapaknya, tuh mama ada bapak mah tukang gojek. Nah, masing-masing yang di rumah si bapak ingin dihargai, istri ingin dihargai, jadi rame. Nah, termasuk dalam hidup juga gitu. Halo. Ya. Masya Allah. Nah, bagaimana akhlak mulia teh di-nya dirubah menjadi eta kunci akhlak mulia agama teh kita yang menghargai, kita yang mendahulukan, kita yang mengerti, kita yang mengakui keberadaannya. Model adik-adik yang baik pada saat orang tua masak teh sahur dihargai, ya cuma makanan teh dicicipi dan bilang kalau enak teh mama ini enak, teh itu teh bagi akhlak kita teh. Halo. Ya. Ya. Pahim tum? Pahim. Pahim. Nah, jadi pertama waspada dengan aku aman bagimu. Jadi aku tidak akan zolim kepadamu. Termasuk yang punya hutang, segera bayar. Halo. Ya. Ari hitut musibah apa nikmat? Tergantung. Dua-duanya. Tergantung menerima cara pemberi ya. Masya Allah. Ulangi lagi, tolong jawab ari hitut musibah apa nikmat? Nikmat. Nikmat. Nikmat bagi yang Mengeluarkan. bagi yang mampu di sana ngomong bagi yang mampu. Yang mampu kentut. Ibu itu mau buat haji atau ibu bagi yang mampu. Nikmat bagi yang mengeluarkan ari nu narima. Musibah. Makanya Masya Allah. Yang nerima gak nikmat berarti hidungnya normal, tidak COVID, bener. Oh iya juga. Bener juga. Jadi di mana anu itu teh lain, anu itu tong gitu. Anu itu kalcis itu langsung diambil. Alhamdulillah berarti normal ya, sehat, tidak COVID. Bisa. Nah gitu teman-teman. Aku aman bagimu. Kaditu kadi parkir ke pinggir tidak menghalangi orang. Di WC teh jangan lama-lama. Iya. Bener. Halo. Ya. Kemudian pokoknya mah aku aman bagimu. Tidak menyengsarakan orang lain. Nuka dua, aku menyenangkan bagimu. Menyenangkan teh. Naon ciri-cirina? Kita lihat lagi bagi yang nyatet. Senyum 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi gitu tah. Jadi 5S senyum teh menyenangkan. Ada saya mah ibu teman-teman sampai ada pelatihan minggu depan di Darut semua santri karya dilatih lagi tentang pelayanan. Service excellent. Aduh. Suara naon. Jadi gitu tah. Jadi senyum. Senyum teh murah tapi tidak setiap orang bisa senyum. Bayi 2 bulan senyum, siapa yang senang? Orang tua. Orang tuanya yang ngelihat padahal bayinya nggak ngerti. Nenek-nenek di desa giginya tinggal 2 mencelok di
Soalnya mentok di jendela. Itu makan manuk atau teman-teman temanya ini giginya tinggal 2 meter ke jendela. Halo, kebayang atuh sini ini karena ngabuburit. Mentok di mana? Jadi senyum, masya Allah, senyum mah itu kesempurnaan Allah ya. Allah Maha Adil. Ragam warna kulit, ada senyum mah menarik. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Apa beda sopan dengan santun? Hari sopan mah menunjukkan perilaku budaya sopan ya. Hari santun mah mendahulukan kepentingan orang. Masya Allah. Jadi kalau santun lagi itu silakan Tipayun, mangga. Nah, itu bagus tuh. Dulu saya di Pangandaran mau ke Bandung subuh-subuh. Ada tulisan di balik mobil bak, Kang Rahmat. Jung sing salamet. Aduh enak sekali nyusul nage. Karena perkataan yang sopan. Tadinya ditulisan lagi di belakang mobil saya teh hatur nuhun. Emangnya nulis WA. Nah, jadi aku aman bagimu, aku menyenangkan bagimu. Nah, yang tertinggi adalah aku bermanfaat bagimu. Biasanya jadi solusi, ikut mendoakan. Itu akhlak, teman-teman. Ada tempat berbagi tempat. Halo. Ya. Kalau di WC jangan dikuras habis, disisakan airna. Bener. Karunya dikuras habis atau jadi WC yamin teu make kuah. Halo. WC yamin teu make kuah. Ya ada gitu teman-teman. Halo. Iya. Nah, bagi yang mau nyatat ini mau. Dan termasuk memberi hadiah tahadu tahabu. Masya Allah. Mangga Bentar. Kang dibuka. Oh ini. Salah. Oke teman-teman. Nah, termasuk ini dicempilkan nih bonus dari AA. 5 level pemahaman tentang uang. Dari sisi nanti dapat ilmu ini. Pertama, orang tidak paham tentang uang. Nuka 2, ini yang siapa yang tidak paham? Anak kecil, yang pikun, ya. Yang kedua dia paham tentang uang. Paham atau paham Bu? Itu saya nulisnya hiji P, nu F. Halo. Ini plin-plan gitu. Halo. Nuka 3 dia mencari uang. Termasuk mencari uang teh banyak kesibukannya nyari uang kali itu dia. Termasuk yang minta-minta. Yang minta-minta teh sampai ada yang 300.000 sehari. Berarti sebulan 9 juta. 9 juta. Dia minta-minta bertahun-tahun. Kepanasan, kehujanan. Karena orientasinya mencari uang. Rumahnya di kampungnya besar. Padahal anak nanti ada di ITB, ada di Pertamina. Ya minta-minta juga di sana gitu maksudnya. Luar biasa. Buka kantor kas. Nuka 4 dia adalah menikmati uang. Saya nu kerja uang saya, nah beriweuh-riweuh harus dibagikan, nah gitu. Tapi bagi orang yang beriman mah dia berkontribusi kebaikan dengan uang kepada akhlak mulia, kembali manfaat buat orang lain. Nah gitu teman-teman, adik-adik yang mau bekerja, yang berwirausaha, ibu guru, bapak guru ini berkontribusi kebaikan dengan uang. Naon atuh saha nu dek bertanya ieu teh suarana siga kitu. Terakhir ya teman-teman ya, halo, bagaimana manfaat buat orang lain? Ya gambar naon ya? Cendol. Cendol. Ari tukang cendol pedagang besar, pedagang kecil. Iya. Ari tukang cendol bisa menafkahi keluargana. Bisa nyekolahkeun anak-anakna. Bisa. Sampai perguruan tinggi bisa. Allah. Bisa umroh. Haji bisa padahal tukang
cendol. Jadi itu teh iya insyaallah akhlak mulia teh kita manfaat buat orang lain. Ayeuna saha nu diuntungkeun ku tukang cendol? Konsumen, keluarga tukang cendol. Buru jawab ye. Halo. Halo. Ya. Naon nih bahan baku cendol naon unggul Bu? Buru Bu. Tepung beras. Tepung berasna, nu icanan beasna, pandana, garamna, apana petani kalapa, pabrik gulana, karungna, timbanganna. Naon diburu ye, Gerobak Sedotana, rodana supaya dingin pakai es. Hari cendol pakai es ente. Ente, cendol mah make C. Mun make es jadi cendol. Karunya tukang cincau jadi sinsau. Jadi cendol make es ente Bu. Make atuh mah cendol haneut. Nah gitu teman-teman, ieu teh akhlak asal tapi semua tergantung pada niat. Innamal amalu binniyat. Halo. Iya. Sampai-sampai yang jualan calana ge diuntungkeun ku tukang cendol karena meres cendol pakai serius ya, Arfan. Bener teh Bu, bener di mana-mana ge tukang cendol meres cendol make celana. Nah, nanti salah satu akhlak mulia adalah ye siga ye saha ye? Superman. Superman apa pekerjaan Superman? duka. Terbang lagi. Manya pekerjaan menghibur. Ingat tuh sing kira-kira teman-teman teh pekerjaan Superman teh nolong orang, ieu kalah hiber. Burung. Memangnya lang-layangan. Halo. Pekerjaan Superman nolong orang. Lihat pede Superman kali itu ka dia walaupun celana dalamna Di luar. nah buat celana dalam Superman di luar Bu. Pami dilebat masuk Parman. Pinter Wisnu. Kamari mah ini nyebut rusuh cenah. Kesiber ningali celana namru. Kenapa celana dalam Superman di luar? Karena yang di dalam dipakai ku tukang Cendol. Ini cara mah jadi awut-awutan ki. Halo. Ya. Nah gitu Pak Bu ya. Aya manfaatnya ya. Jadi akhlak mulia teh 3 saya aman bagimu. Kalau bisa mengamalkan mikir ya teh celetak-celetuk teh jadi masalah enggak, termasuk di WA komunikasi. Saya menyenangkan bagimu dan saya manfaat bagimu. Itu akhlak mulia. Oke, Arfan, silakan buka tanya jawab. Siapa yang mau bertanya, siapa yang mau jawab, bebas lah. Saya mau. Masya Allah. Enak jadi MC ternyata ya hanya kicup sarannya. Jatuh. Ya luar biasa ya, tadi udah kita sama-sama mendengarkan materi yang luar biasa, daging semua ya dari agenda gitu ya. Ya mangga sekarang kita coba buka untuk sesi tanya jawab. Ada yang mau ini langsung angkat tangan, saya coba tunjuk siapa aja dulu nih. Iya. Teh Aih. Teh Sahara. Teh Sara. Ada Teh Sara, ada yang lagi nggak nih? Coba ditandain dulu. Oh, udah langsung aja Teh Sara, mangga. Sok atuh semua bertanya jadi si ganu demo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, apa saja sih contoh peranan akhlak dalam kehidupan seorang muslimah? Peranan akhlak dalam kehidupan Seorang muslimah. Muslimah, Masya Allah. Jadi akhlak yang mulia mah kalau akhlak nate bukan karena ingin dipuji, tapi karena ima ibadah we ka Allah teh Sahara ya. Karena Allah memerintahkan untuk berakhlak mulia.
Pertama dari akhlak di rumah dulu kepada orang tua, sopan santun. Banyak yang di luar mau begitu sopan, tapi di rumah, aduh ya Allah ya Rabbana astagfirullahaladzim, tidak sopan, nggak ada minta maaf, nggak ada minta tolong, nggak ada permisi, nggak ada terima kasih. Itu bagian daripada akhlak. Kemudian bagaimana di jalan menutup aurat, menundukkan pandangan, itu pun akhlak mulia tuh. Kemudian pada saat akhlak mulia, pada saat ada yang sakit, dijenguk, ya. Saat ada yang minta tolong, ditolong, dibantu. Kemudian apalagi pada saat di pembelajaran di kelas, sikap akhlaknya memperhatikan guru, tidak ngobrol, tidak. Itu akhlak mulia tuh. Bersegera pada saat diminta tolong oleh orang tua, itu akhlak mulia. Masya Allah, termasuk akhlak mulia yang waspada nih. Banyak kan laki-laki atau perempuan yang suka bergunjing. Dua-duanya kali. Sekarang mah laki-laki juga suka banyak yang bergunjing. Iya, Bu Om, karena saya izin Allah tahu ilmunya, Kang Rahmat ya. Suatu saat dengan Pun Bojo berangkat ke Jakarta, janjian Mi, kalau gibah kita sedekah 50.000. Kita mah selama di jalan nggak ngobrol, cara ricing. Umi kenapa nggak ngobrol? Takut gibah, takut 50.000. Nah gitu, termasuk menjawab salam, bersegera. Banyak sekali Teh Sarah ya berakhlak mulia Teh. Jadi akhlak Teh pada prinsipnya didasari oleh rasa syukur. Karena syukur Teh gini teman-teman. Kenapa kita beribadah ke Allah? Karena Allah ngasih segala-galanya. Benar, Mama bikum minimatin faminallah. Kenapa kita bersalawat? Akhlak mulia kepada Rasulullah ada bersalawat dan mengikuti sunnah. Karena perjuangan Rasul kita mengenal Allah, mengenal Al-Quran, mengenal surga, mengenal neraka. Kenapa kita ke orang tua harus berbuat baik? Karena perjuangan orang tua nih seperti gini kita sekarang. Termasuk istri kepada suami. Berakhlak mulia karena syariatnya tanggung jawab suami dunia akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah gitu. Gitu Teh Sahara. Dapat payung nanti dari Kang Rahmat. Masya Allah. Silakan. Ini Kang Arfan udah batal belum? Ramadan puasa? Tiap hari batal, Jawaban bagus. Sekarang hati-hati ya ngejawabnya ya. Ya, kayaknya masih ada satu lagi nih yang nanya dari siapa? Teh Aidina. Teh Aidina. Mangga Teh. Ya, Boleh bismillahirrahmanirrahim. mangga. Ya, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebenarnya udah nyalain kamera, cuman karena di sini masih gelap. Jadi ya begitu. Mungkin di Aceh ya masih gelap ya. Bukan di kayaknya. Ya. Oh, Masya Allah. Ya mau nanya Ustadz. Di mana ini Teh? Kayaknya. Di Kenya, Afrika? Iya. Masya Allah. Jam berapa sekarang di sana? Beda 5 jam ya? Beda 4 jam. 4 Sama jam. kayak Arab ya. Sama ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Oh ya, tadi mau nanya apa? Bentar, ingat-ingat dulu jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi mau nanya, kan apa sih? Saya tuh kadang suka bingung kalau menanggapi apa ya, beberapa tanggapan orang lah gitu ya, mengenai tentang ilmu gitu. Jadi karena mungkin ya itu ya ketika kita di berbeda tempat gitu kan, pasti pendapat setiap orang itu jadi berubah lagi gitu, tergantung dari budayanya gitu kan. Dan kerasa banget gitu pas di Kenya ini gitu kan, orang Afrika kan beda lagi ya persepsinya gitu. Dan ketika kita tuh apa ya, ketika kita kan di sini harus kita di sini di Indonesia ngomongnya kan harus pelan-pelan gitu kan. Oh gitu Harus ya. lemah lembut kayak di Bandung lah gitu, harus lemah lembut gitu. Dan ketika di Kenya tuh kayak orang Sumatera gitu. Jadi harus kayak tegas gitu, ngomong tuh tegas. Kalau kamu pelan-pelan tuh kayak kamu tuh ngomong apa sih gitu.
Oh Terus gitunya. iya gitu dan apa sih Tegas. saya tuh jadi kayak oke gitu. Mana di sini kan kita pakai bahasa Inggris atau kadang misalnya ya mereka kan ada dua bahasa ya bahasa Inggris sama bahasa Swahili. Swahili itu bahasa Kenyanya gitu. Dan itu tuh kadang miskom gitu kan. Nah, yang paling beratnya itu kadang kalau ketemu orang Muslim di sini orang Muslimnya baik-baik banget gitu. Jadi kalau kita apalagi Asia gitu kan kayak oh kamu Muslim, oh kita saudara, ya. Tapi kalau bukan Muslim tuh kadang apalagi dengan pemikiran, oh kita orang Afrika, kamu orang Asia gitu. Jadi kayak bukan ini gitu kan. Kadang suka bingung gitu ketika mau bersikap gitu. Nah kalau udah ada perbedaan kayak gitu kan. Nah itu menanggapinya apakah kita harus dengan standar yang di negara kita kah gitu kan? Atau pada akhirnya kita harus menyesuaikan dengan kondisi di negara ini gitu. Terima kasih. Teh Ai lagi program apa di sana? Oh, ikut orang tua aja. Oh, ikut orang tua, Masya Allah. Bapak Ibu, teman-teman, Qadarullah, saya di Darutoy di samping jadi pembina dan juga jadi tour guide. Wah, Om, jadi saya ke mancanegara kemana-mana. Ke Jepang, ke Korea, kemarin terakhir ke Turki. Jadi sebelum berangkat ke suatu daerah teh, mempelajari dulu kulturnya, budayanya. Model kalau makan sumpit, kemudian duduk, bagaimana di Jepang, kalau di Korea kalau mie teh disuruput. Kalau di kita makan kurang bagus, kurang sopan ya. Naon disuruput teh bahasa Indonesia na teh. Sedot lah. Oh, Diuyuk. Iya disedot berarti. Omonnya ya mie disedot. Emang benar disedot. Ya pokoknya mah disuruput teh. Jadi gitu. Termasuk juga, oh Masya Allah, jadi mempelajari supaya kita diterima. Ini pekerjaan antropolog, ada Profesor Jim. Dia orang Amerika yang pernah tinggal di Darut Tauhid. Wah, saya banyak belajar dari antropolog. Karena untuk diterima, model, nah perbedaan ini teh menarik. Nah, pada saat di Mekah ada sholat yang dilipat tangannya, ada yang lurus ke bawah. Nggak jadi masalah. Tapi kuncinya teh pada prinsipnya dipanggilnya teh teh dina. Bebas. Oh, teh bebas begini jadinya ya. Jadi intinya sebelum komunikasi teh lapor dulu ke Allah, Allah yang Maha tahu, dan diniatkan apalagi di negeri orang, diniatkan apapun untuk jadi jalan siar. Jadi jalan siar, dapat double pahalana. Masya Allah. Ada Allah yang membulak-balikan hati. Terima kasih. Jadi prinsipnya mengikuti, tapi sisi lain kalau mereka ingin mengenal budaya kita, nah ini pun bagian penting juga untuk memasarkan Indonesia. Sekarang lagi diupayakan, ada kemarin dari Sandiaga Uno untuk membantu juga memasarkan Indonesia. Dan Indonesia dikenal dan ramah, nah. Ramah, Nura ramah teh di desa ya, di kota mah. Terus bararaeud we. Halo. Tergantung di kota juga, Pak. Yang Ya. ramah Iya, kadang-kala di kota di jalan mah bararaeud Bu, ya, di stopan. Lampu merah diam, kuning diam, hijau teh masih diam ya Ibu teh. Ayo polisi datang Bu, belum jalan. Ya Pak, belum ada warna yang cocok. Masya Allah. Halo. Ya. Silakan, Kak Arfan. Ini dari teman-teman yang lain ada lagi nggak nih? Oh, ngaku Ya, yang mau bertanya, ngaku. Bu Om ngaku bertanya, Bu Om. Saya, Kang. Mangga, si Wahyuni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bade nyangakan hatur nuhun ka Fitrah atos ngabagikeun bingkisan ka guru-guru SMA Negeri 2 Cimahi. Jazakallah khairan katsira. Mengaraskeun hubungan antara ilmu dengan akhlak. Kumaha ta Pak Ustad? Hatur nuhun. Singkat, padat, panjang jawaban.
Mohon Ibu Guru mah Jadi gitu, gini, Bu. Pak. Akhlak yang pakai ilmu itu jauh lebih hebat dibanding akhlak hanya sekedar ngikutin saja. Halo. Iya. Ya, karena akhlak pakai ilmu ada keikhlasan di sana, paham, dan ilmu juga Ibu teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman yang baik, ada skala prioritas. Model tadi AG menyampaikan ilmu tentang ikhlas, sabar, syukur, dan taubat. Karena ilmu model gini, kalau laki-laki kan disunahkan sholatnya di masjid. Di sebelah mana? Di saf pertama. Di sebelah mana? Sebelah kanan. Itu lebih utama. Sedekah yang paling utama ke saudara sendiri yang ikatan darah. Sudah itu ke tetangganya yang terdekat. Nah, gitu teman-teman. Nah, termasuk prioritas model badas sholat karena dengan ilmu tahu walaupun bisa baca Quran, tapi yang utama adalah baca istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu lebih utama. Masya Allah. Termasuk tidur. Kalau ada pakai ilmu mah kita tahu tidur teh, oh ternyata wudhu dulu lebih utama. Wudhu baca ayat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas 3 kali. Terus ditambah dengan zikir. Nah, jadi termasuk akhlak juga pada saat nerima tamu. Halo. Ya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir muliakan tamu. Beda budaya dengan ini teh ai, kalau dengan ilmu mah ilmu yang paling tinggi adalah ilmu Islam karena Allah yang menurunkannya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir muliakan tamu. Sampai-sampai sunahna kalau tamu pulang hantar sampai pintu rumah. Ya. Mu. Jauh deh. Sahara jauh teuing atuh nu ka Banjaran, nu ka Cirebon. Antar sampai pintu rumahmu, lo bukan rumahnya. Nah, gawe atuh nganter-nganter tamu ka ditu ka dia. Suguhan, ini teh tamu teh, tapi jangan pakai penipuan, terus pertama lebaran. Kaleng-kaleng kongguan eusina. Ranginang. Eusina ranginang. Kayak tamu bawa anak, mama ingin kue, bukan kue na ranginang cenah. Mama ge katipu. Nah gitu. Bu Sri Wahyuni, jadi berilmu karitu kadio. Ya, kalau dengan berilmu lebih kuat, lebih kokoh lagi. Sekarang ilmu balatak ada di YouTube, ada di Instagram, di Facebook. Saya tiap hari di depan TV teh. Makanya tolong ikuti kata-kata saya nih yang hadir. Setiap orang adalah guru. Setiap orang adalah guru. Ulangi lagi, cing semangat atuh itu teh. Abang kena masa ngabuburit di jam genep. Kemana Kang Arfan ngabuburit yang pada subuh? Halo, setiap orang adalah guru. Setiap orang adalah guru. Setiap tempat adalah kelas. Setiap kejadian adalah ilmu. Nah gitu teman-teman. Jadi kita belajar terus kali itu kadia teh. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah kelas, setiap kejadian adalah ilmu. Jadi kita teh lagi nunggu di bandara atau di stasiun, emang itu setiap tempat adalah kelas, kita belajar perilaku orang. Halo. Lebih simpel lagi untuk jadi pembelajar sepanjang masa pakai B dan T. B na bisa baca, T na tulis. Eta mah pemberantasan buta huruf. T na tanya, Neng, masa baca tulis jadi calistung. Halo? Iya. Ya teman-teman kan di rumah teh sendirinya. Lihat kan monitor di sisirian tilu seura-seuri sorangan. Enggak gitu Bu Sri Wahyuni. Jadi kalau ilmu pakai akhlak, pakai ilmu bisa tembus ke Allah.
bisa pahalanya berlimpah. Karena ada niat. Inamal a'malu biniat. Masya Allah. Kalau nggak pakai niat nggak dapat pahalanya. Tapi ini niat melaksanakan sunnah. Ini niat apa yang diperintahkan Allah dapat pahalana tembus tuh. Lebih-lebih niat akhlak mulia diniatkan pahalana buat orang tua dapat double. Dia berdapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Nah, itu cerminan anak yang soleh solehah. Masya Allah. Terakhir. Ya terakhir masih ada nggak dari teman-teman? Ayo. Atau Assalamualaikum. Arfan ada yang bertanya, Arfan. Assalamualaikum. Rosdiana ya silakan. Ya, mangga. Waalaikumsalam, mangga, Ibu. Mau bertanya, saya itu kan udah ditinggalin suami. Ya. Saat suami saya itu kan biasanya ke masjid, selalu gitu ke masjid. Nah, terus kalau sekarang tuh udah ditinggalin teh, apa yang dilakukan suami itu selalu ingat gitu ya. Kalau sebelum adzan tuh udah punya wudu gitu, terus duduk di kursi, nanti pas ini gitu ya udah denger adzan dia baru keluar rumah. Terus yang saya pelajari ya bagaimana supaya hati itu gitu ilmu yang baik dari AA yang barusan disebutkan itu ilmu akhlaknya. Akhlak itu sangat menyentuh yang tadi AA sampaikan mengenai lisan gitu ya. Saya juga masih banyak kekurangan. Saya ingin lebih luas lagi menyampaikannya. Gitu aja. Makasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum. Ibu sudah berapa lama ditinggal suami? Kemarin waktu bulan Desember, waktu Desember 2020. 2020-nya, Masya Allah, mudah-mudahan. Sakit atau? Ya sakit, awalnya gini, pusing katanya gitu. Terus katanya dia bilang gini, ini kayaknya tipes deh, Bapak tipes katanya. Terus saya bilang, saya takut dibilang COVID gitu. Padahal suami saya masih ada penciuman rasa itu masih ada gitu ya. Terus udah gitu saya bawa ke klinik. Dibawa ke klinik, terus sama dokternya, Ibu ini ya gejala tipes, saya kasih obat itu kapsul cacing sama obat mahnya, terus kasih bubur yang lembut-lembut katanya. Saat-saat terakhir dia tuh bilang gini ke saya tuh, gitu-gitu kayak gimana gitu, malahan mijitin. Ya Allah, saya ingat gitu ya. Kayak mau sembuh, nggak tahu gitu ya, rencana Allah. Tapi saya itu kebaikannya insya Allah gitu menjadikan selalu diingat. Iya Bu, bagus Bu, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi ahli surga, dilapangkan kuburnya. Amin. Dan amalnya terus, Bapak Ibu, teman-teman, amal teh, umur teh ayat 3, ada umur kalender, ada umur biologis. Umur kalender kan nambah terus, umur biologis bisa di manage ya, bagaimana untuk awet muda. Nukatilu umur amal. Nah, umur amal mah bisa bersepanjang hayat. Termasuk Ibu dicatat kebaikan-kebaikan suami, disampaikan ke saudara-saudara, ke keturunan. Ya, jadi amal soleh nanti pada saat ada kebaikan bisa diniatkan juga untuk disampaikan amal pahalana buat suami. Dan tentang ilmu, halo. Ya. Jadi sebagaimana disampaikan Ibu Rosdiana tadi, memang perlu sekali. Tadi di awal disampaikan, mana yang lebih utama, ilmu atau makan? Ilmu lebih utama, karena ilmu kita butuhkan untuk ngambil keputusan. Setiap keputusan yang pakai ilmu hasilnya lebih hebat. Lebih-lebih kalau keputusan tersebut dituntun ke Allah. Ilmu tersebut, Masya Allah. Halo. Ya. Karena kita bahagia teh karena dituntun ke Allah. Jadi ikhtiar, kita berakhlak mulia itu ada ikhtiar untuk mendatangkan pertolongan Allah. Masalah sehebat apapun kalau ditulungan ku Allah menjadi ringan, tapi masalah sekecil apapun, sesederhana apapun kalau tidak dengan pertolongan Allah jadi sengsara. Makanya akhlak mulia itu adalah ikhtiar untuk mendatangkan pertolongan Allah. Karena kita sangat butuh pertolongan Allah dimanapun kapanpun berupa taufik dan hidayah. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Ada manfaatnya nggak nih teman-teman nih? Ada. Jadi gini, ilmu dengan akhlak teh nggak bisa berpisah. Waspada kita ngaji, kalau tidak karena Allah tidak nempel, tidak berkah. Ngaji dengan harta haram. Ngaji hanya untuk ilmu saja, bukan untuk amal. Suatu saat ada murid, ini cerita, perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Ada batu besar, balikan batu ini ada yang manfaat bagimu. Dia sekuat tenaga dibalikan batu, ada tulisan di sana. Kenapa engkau jauh-jauh menuntut ilmu, sedangkan ilmu yang kau dapatkan belum kau amalkan? Carilah ilmu dengan mengamalkannya. Ada kalimat di sana, carilah ilmu dengan mengamalkannya. Berarti kita amanah dengan ilmu yang Allah berikan. Nanti Allah beri lagi ilmu berikutnya. Halo. Nah gitu Bapak Ibu teman-teman. Ya barakallahu fikum. Terakhir, bonus terakhir. Cung. Terakhir Terus sekali. ada nggak yang lain? Kalau nggak ada saya mau nanya nggak? Boleh, Arfan. Ini nanya gini sih ya. Ini kan lebihnya gini ya. Bagaimana cara mengajarkan akhlak ke anak-anak gitu? Sama kan mungkin ada teman-teman kita yang udah punya anak-anak kecil ya, atau misalkan keponakan. Apalagi mungkin guru-guru kita mengajarkan ke teman-teman yang sekarang lagi di masa pendidikan ya. Karena sejauh ini saya sempat gini ya, ada pengalaman ya. Ketika saya tuh ada yang ngechat gitu Pak. Nah, tapi di chatnya tuh enggak salam, enggak apa, cuman ada huruf P doang gitu. P. Maksudnya apa gitu ya, kayak ngelelin lidah lah gitu. Kan kalau misalkan kita yang ini mah naon gitunya di pelelan segala tiba-tiba kumaha gitu. Nah ini berarti kan kayaknya ada sesuatu yang salah dalam pengajaran akhlaknya. Cuman kalau misalkan dari A sendiri ada nggak sih tips atau cara mengajarkan akhlak itu kepada anak-anak atau misalkan kepada ya mereka ya gitu ya. Mungkin murid itu mungkin seperti lah, mungkin generalnya seperti itu. Ya mungkin kita aja. Terima kasih Pak Kang Arfan. Saya kan tadi nanya siapa yang mau bertanya, ya Arfan, ya sudah saya kan nanya siapa yang mau bertanya, ya sudah, alhamdulillah. Jadi gini Bapak Ibu teman-teman, salah satu tugas orang tua atau siapapun ngedidik anak adalah yang paling utama adalah melanjutkan risalah tauhid. Jadi ngedidik anak untuk bisa ibadah ke Allah, melanjutkan dakwah. Itu yang lebih utama. Jadi bukan hanya untuk urusan dunia. Siapa yang paling sukses adalah yang husnul khotimah. Yang jadi siapa yang paling mulia, pekerjaan apa yang paling mulia adalah yang mensyiarkan agama Allah. Termasuk jadi buat anak teh untuk melanjutkan risalah agama. Itu yang lebih utama. Adab-adabnya, alak-alaknya. Jadi kita pelajari Kang Arfan perilaku yang berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari ibadah yang khususnya maupun ibadah yang umumnya, bertahap. Tapi yang lebih efektif lagi adalah dengan memberikan contoh. Ada istilah begini di Darut Tauhid, Bapak Ibu teman-teman, tidak melarang orang lain kecuali melarang diri sendiri, dan tidak menyuruh orang lain kecuali menyuruh diri sendiri. Itu lebih efektif. Ulangi lagi. Tidak melarang orang lain kecuali melarang diri sendiri. Diri sendiri. Tidak menyuruh orang lain kecuali menyuruh diri sendiri. Model nyapu di rumah itu teh memberikan contoh akhlak. Jangan lupa Bapak Ibu pada saat teman-teman pada saat nyapu teh itu teh memberikan contoh. Pungut sampah itu contoh. Beres keluar dari WC dibersihkan, disikat itu teh contoh. Diniatkan untuk jadi pembelajaran bagi yang melihat. Jadi tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan perbuatan jauh lebih efektif lagi. Masya Allah. Ada manfaatnya enggak nih? Ada banyak. Luar biasa. Banyak. Nah sekarang siapa yang dapat menyimpulkan? Hari hadiahnya dek dibagikan Ira, Arfan atau itu? Oh iya. Dari panitia ada 2 buah hadiah berupa saldo ya, saldo foto GoPay ya. Insya Allah senilai Rp50.000 bagi 2 orang yang beruntung. Nah, mungkin ini mau dikasih pertanyaan ini sama AA. Jadi kita coba lihat mana yang paling cepat untuk mengangkat tangan. Ini kita mungkin teman-teman bisa coba
cek reaction-nya ya, nanti kan ada angkat tangan, raise your hand segala macam, kita coba lihat mana yang paling cepat gitu ya. Jadi jangan jawab dulu sebelum nanti dipersilahkan menjawab. Nah, mungkin Oke, pertanyaannya siap. bisa dari A. Ya, Siap mangga, semua. pertanyaan Pak. Pertanyaannya, siapa Presiden Soekarno Indonesia yang pertama? Ada pertanyaan. Ujung-ujung ngaracung. Jawab Bu Om, jawab Bu Om, jawab Bu Om. Siapa Presiden Soekarno Indonesia yang pertama? Oh iya, betul. Tadi nggak pakai Soekarno, Pak. Ada. Semangat bisa dapat hadiah. Cara sekarang racun. Jadi jawabannya Indonesia Raya ya. Jadi pertanyaannya, sebutkan 4 ilmu yang paling utama yang disampaikan oleh Agim Chung. Oh, tuh masih Ya, tadi. silakan Bu Om. Ya, 1 ilmu tentang keikhlasan, 2 ilmu tentang syukur, 3 ilmu tentang sabar, dan 4 ilmu tentang taubat. Masya Allah. Barakallah. Ya, nanti Bu Om Barakallahu fikum, siap-siap mudah-mudahan. dihubungi sama panitia, Bu. Iya. Dihubungi aja ya. Ya. Nih, yang kedua, Pak Ustadz. Yang Coba kedua, di- sebutkan ini 3 mungkin sa, dulu. Cung. Tuh, Tiga. Inaya Tiga Windy sa. tadi saya lihat duluan. Ya, aman bagimu. Inaya Windy. Silakan, Teh silakan. Inaya. Teh Inaya, Teh Inaya Cung. dulu. Ya, Kang. Mangga Kak, Teh, jawab dulu Teh. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat bagimu. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya manfaat bagimu. Yuk akhlak teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah nuntun kita untuk berperilaku berakhlak mulia. Apa alat ukur sukses kita? Ujung-ujungnya 2 makin hari makin taat kepada Allah, dan makin hari makin manfaat Ibu. Iya. Manfaat. Halo. Ya, ke Allah taat, kepada sesama manfaat, itu akhlak mulia. Makanya ibu guru dan adik-adik yang belajar di SMA N2 Cimahi teh orientasinya bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan penghargaan, tapi manfaat buat orang lain. Masya Allah. Dulu AG lagi nunggu WC umum, Bu Ainur di tahun 91 nunggu WC umum. Kalau lihat ini wajah-wajah pecinta WC unggul ya di sini ya. Saya nunggu WC umum teh pira masing WC parkir motor berapa? 2000. WC berapa? 2000. Parkir motor berapa lama? Bisa seharian. WC? Bentar. Berapa menit? Oh, tapi saya sebut ini mah nolong orang. Saya sebut kotak ajaib WC teh. Kenapa kotak ajaib? Karena bisa merubah wajah orang. Betul. Orang datang, orang di dalam, orang keluar, beda-beda casingnya, bener. Halo? Ya. Yang paling ringan wajah keluar tuh, aduh. Dari mana Bu? Ayah we, aduh, itu orang keluar WC kan gitu. Hilang beban. Halo? Ya. Kalau wajah yang paling rusak, wajah di dalam, ada yang binaragawan, aduh, cepet-cepet. Ada yang berpegang teguh pada gayung, ada yang gagal fokus, ada di WC yang pantona yang gak ada kuncinya kan ninggal pantau terus gitu. Sieun anu asup. Nah gitulah niat teman-teman, berniat kebaikan terus. Ya, sekecil apapun. Sendiri kalau ke mall, parkir teh di agak jauh dari pintu mall. Memberi kesempatan buat ibu-ibu lebih dekat ke pintu mall. Saya mau jalan kaki udah sehat. Halo. Iya. Nah, gitu. Pokoknya kaditu teh manfaat. Arfan kayak gitu. Parkir ke pinggir biar orang lain kebagian. Suatu saat di jalan raya Cimahi dek nyebrang ada anak kecil. Nggak tahu anaknya siapa.
Dede bentar oleh Om diantar. Aduh ini Om. Sampai nyebrang pahala tuh. Eta teh pahala. Beres nyebrang Arfan teh nengok kiri kanan cari ladang pahala. Dan ingat kata Adeda harus manfaat. Aya kakek-kakek pinggir jalan. Wah si Aki ladang manfaat. Ayo ke nyebrang. Seberangkeun si Aki teh. Sampai seberang si kakek marah. Kamu teh gimana? Si Aki kalah ngambek di tulungan. Ya atuh baru juga nyampe nyebrang jadi balik lagi. Ditanya heula Arfan, Aki teh nyebrang henteu. Cek si Aki teh geus 5 balikan cep abi cenah nyebrang. Ya alhamdulillah teman-teman, barakallahu fikum. Ya, Nuhun. terima kasih ya, luar biasa banget ini. Suatu Tadi saat buat bisa Bu Om. Bisa offline ya kalau sudah tidak COVID ya, kita silaturahmi lebih jauh. Nuhun pisan. Ya, sebentar Pak. Mungkin di akhir kita ada sesi foto bersama dulu Pak. Jadi semua minta teman-teman semua untuk Yang di aktifkan Gua dulu. Hiro pada muncul, yang Gua Hiro, yang ya. Ashabul Kahfi. Kamera-kameranya kita foto bersama dulu. Yang ada di dalam drum keluar yang ada di dalam drum. Iya. Coba dinyalakan dulu nih wajah-wajahnya, wajah-wajah imut dan wajah-wajah. Jadi ya, kita foto bersama dulu untuk menutup rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, insya Allah. Ya, mungkin nanti Bu Om sama Mbak Inaya ya tadi yang sudah menjawab dua pertanyaan, insya Allah siap-siap sama panitia ya. Oh ya, gimana tuh? Itu yang jawab bukan aku. Oh, suaranya bukan aku. Iya tadi mic-nya mati soalnya yang aku. Yang ngejawab saha tuh tadi? Tadi yang ngejawab saha. Namanya mirip. Oh, namanya mirip ya? Sebentar, berarti nanti ngaku aja lah ya. Tadi saya lihat Inaya kan yang dipanggil tadi Inaya, jadi ambigu kan. Oh, ambigu ya. Oke. Nanti yang jawab aja lah ya. Oke, ini teman-teman panitia sudah siap ya. Ini teman-teman yang lain mana? Masih tidak menghilang begini muka-mukanya ini teh. Wajah-wajahnya. Udah nggak stok ribut Arfan, udah kolektif aja, kolektif yang ada aja di potret. Ya udah ya teh, saya ajarin minta tolong ya. Saya agak kesulitan untuk foto di sini. Sip. Gayanya gimana Sok? 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya Kang, masih ada nih slide kedua. Masih ada. Ya. 1, 2, 3. Sudah Kang. Oke, sip, mantap. Ya, mungkin tadi ya selama kurang lebih 1,5 jam kita bersama ya. Tadi Adida udah memberikan panjang lebar materi luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya apa yang telah kita terima kita bisa amalkan ya. Karena buah dari sebuah ilmu itu baru bermanfaat ketika kita amalkan seperti itu ya. Yang mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita bersama kita tutup bersama kegiatan kita pada siang hari ini, pagi hari menjelang siang dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak. Nuhun Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun panitia, Teh Adrin dan lain-lain. Alhamdulillah. Ya, turun juga Adeda. Mudah-mudahan bisa berkesempatan lagi nanti. Masih Adeda. Ais, berapa lama di Kenya rencana? Insya Allah sampai Juli. Insya Allah. Dari Februari kemarin. Iya, nuhun pisan. Saya pamit ya. Ya. Mangga. Hatur nuhun pisan. Saya dapat kabar insya Allah adzan maghrib jadi katanya insya Allah. Siap. Adeda. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Mangga yang mau live. Hatur nuhun Fitra. Hari minggunya berkah ya. Dada Bu Ainur. Miriam, Bu Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di acara fitrah yang lain. Ya, sama-sama saya mau pilih panitia.
Nuhun. Assalamualaikum. Hari Minggu yang akan datang ya, Kang Arfan. Ya Bu, insya Allah kita dalam berapa ya, sampai nanti mungkin Ramadan terakhir ini kita masih ada kegiatan ya, 5 sesi kalau nggak salah ya, Teteh ya. Nah kan jadi mungkin nanti tiap hari Minggu bakal ada ya. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Terima kasih banyak ya. Izin live. Assalamualaikum. Mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kang Arfan makasih ya. Ya sama-sama. Bentar baru ini ya. Ini tadi agak trouble di settingan laptopnya jadi agak takut juga nih. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi dengan acara Fitra selanjutnya ya. Amin, makasih Kang. Barakallah buat Fitra semua. Mudah-mudahan acaranya makin sukses juga, makin melaju lagi. Mudah-mudahan juga kita dapat kesempatan yang lainnya buat bisa offline juga ya. Karena mungkin kalau online masih terbatas dengan segala keterbatasan kali. Cuman ya, barakallah buat kegiatan Fitra ya. Mantap Fitra. Saya juga izin live ya. Ya, makasih Kang. Yuk. Terima kasih banyak Zarin sudah memandu acara hari ini. Gimana, aman Zarin? Aman Teh. Zarin, maafin banget. Aku pas nyampe pas udah beres. Nggak apa-apa, Mi. Udah selamat melanjutkan aktivitas aku ya. Udah. Siap Ibu Bos. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.